arus. Nah, arus dapat didefinisikan sebagai arus listrik. Arus listrik didefinisikan aliran muatan listrik. Arus listrik mengukur berapa banyak muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Nah, satuan muatan listrik adalah kolom dan disingkat dengan C. Dan satuan arus listrik adalah ampere, yaitu disingkat A. Dengan demikian, 1 ampere sama dengan kolom per detik. Muatan listrik ada yang bertanda positif dan ada yang bertanda negatif. Arah arus listrik didefinisikan searah dengan arah aliran muatan positif. Pada logam-logam sebenarnya yang mengalir adalah elektron-elektron yang memiliki muatan negatif. Muatan positif berupa atom-atom yang ditinggalkan elektron tidak dapat mengalir karena terikat kuat membangun logam tersebut. Mengingat definisi arus listrik searah dengan aliran muatan positif, maka arah arus listrik dalam logam berlawanan dengan arah aliran elektron. Jadi ketika kita menggambar arah arus dalam kawat dari kanan ke kiri, sebenarnya yang terjadi adalah aliran elektron dari kiri ke kanan. Muatan listrik dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain karena adanya beda potensial. Tempat yang memiliki potensial tinggi melepaskan muatan ke tempat yang memiliki potensial rendah. Besarnya arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial. Nah, arus dibedakan menjadi dua, yaitu arus AC dan arus DC, di mana arus AC atau arus bolak-balik adalah arus yang arahnya berubah-ubah secara bergantian. Pada suatu saat arah arus ke kanan kemudian berubah menjadi ke kiri, kemudian ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Nah, adapun gambar dari grafik arus bolak-balik, ada saat arus bernilai positif dan ada saat bernilai negatif. Nah, bentuk kurva tersebut bisa bermacam-macam pada waktu. Namun yang paling sederhana dan paling yang mudah dianalisis adalah bentuk sinusoidal seperti ditunjukkan pada gambar A. Arus bentuk sinusoidal dianggapkan oleh sebagai fungsi sinus atau kosinus saja. Nah, pada grafik tersebut dapat kita amati pada grafik A, kita dapatkan arus bolak-balik yang berubah secara sinusoidal. Setengah periode arus bergerak dalam satu arah dan setengah periode lainnya arus bergerak dalam arah sebaliknya. Nah, pada grafik B kita amati bahwa arus bolak-balik yang berubah secara persegi. Dalam setengah periode arus bergerak dalam satu arah dan setengah periode lainnya arus bergerak dalam arah sebaliknya. Nah, pada grafik C dapat kita amati arus bolak-balik yang berubah dengan pola segitiga. Nah, yang terakhir yaitu pada grafik D kita dapat mengamati bahwa arus bolak-balik yang berubah secara transien. Arus bolak-balik dan efek yang dihasilkan ketika melewati komponen-komponen listrik. Arus bolak-balik adalah arus yang tandanya bergantian positif dan negatif atau arahnya selalu bergantian. Osilasi arus bolak-balik sulit diamati dengan amperemeter atau voltmeter, khususnya arus bolak-balik yang memiliki frekuensi tinggi. Karena arahnya berubah secara periodik, maka jarum atau angka yang ditunjukkan oleh alat tersebut berosilasi terus-menerus secara cepat. Jika frekuensi cukup besar, maka mata tidak sanggup mengikuti perubahan. Mata seolah-olah melihat jarum tidak bergerak atau angka yang ditunjukkan 0. Nah, untuk melihat osilasi arus bolak-balik kita dapat menggunakan osiloskop. Nah, osiloskop ini dapat menampilkan gambar tegangan yang berisolasi hingga frekuensi beberapa megahertz. Pola tersebut tampak diam di layar osiloskop. Dengan adanya gambar tersebut, maka kita dapat menentukan frekuensi tegangan maupun amplitudenya. Selanjutnya yaitu arus bolak-balik sinusoidal. Nah, seperti dijelaskan di atas bahwa bentuk arus bolak-balik yang paling sederhana adalah arus sinusoidal. Arus yang dihasilkan pembangkit listrik
tenaga air, batu bara, angin, nuklir merupakan arus bolak-balik sinusoidal. Arus yang dihasilkan oleh turbin pasti arus bolak-balik sinusoidal. Pembangkit listrik tenaga air, batu bara, angin, nuklir menggunakan turbin yang memutar kumparan dalam magnet. Tetap kebergantungan arus dan tegangan terhadap ini waktu dapat dinyatakan oleh fungsi sinus berikut ini, di mana yaitu I sama dengan I M cos 2pi per T dikali T ditambah fase mula-mula. Nah, di mana IM adalah arus maksimum atau amplitude arus, T adalah periode arus, dan T waktu dan fase mula-mula saat T kurang 0. Nah, ketika tegangan mengalir pada jaringan listrik, PLN merupakan tegangan bolak-balik sinusoidal. Tegangan sinusoidal merupakan tegangan yang paling mudah dihasilkan dengan memutar lilitan dalam medan magnet dengan kecepatan sudut konstan, maka dihasilkan tegangan sinusoidal. Kebanyakan pembangkit listrik PLN dihasilkan dengan memutar kumparan dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan sehingga dihasilkan tegangan sinusoidal. Nah, selain arus bolak-balik atau AC, terdapat juga arus searah atau DC. Nah, pada rangkaian DC hanya melibatkan arus dan tegangan searah, yaitu arus dan tegangan yang tidak berubah terhadap waktu. Elemen pada rangkaian DC meliputi baterai, hambatan, dan kawat pengantar. Baterai menghasilkan E dikali M dikali F untuk menggerakkan elektron yang akhirnya menghasilkan aliran listrik. Sebutan rangkaian sangat cocok digunakan karena dalam hal ini harus terjadi suatu lintasan elektron secara lengkap, meninggalkan kutub negatif dan kembali ke kutub positif. Kawat pengantar sedemikian kecilnya sehingga dalam prakteknya harganya dapat diabaikan. Sebuah rangkaian yang sangat sederhana terdiri atas sebuah baterai dengan sebuah resistor. Nah, apa sih itu tegangan? Nah, kita memisalkan bahwa aliran listrik dengan aliran air. Nah, misalkan kita mempunyai dua tabung yang dihubungkan dengan pipa. Jika kedua tabung ditaruh di atas meja, maka permukaan air pada kedua tabung akan sama dan dalam hal ini tidak ada aliran air dalam pipa. Jika salah satu tabung diangkat, maka dengan sendirinya air akan mengalir dari tabung tersebut ke tabung yang lebih rendah. Maka makin tinggi tabung diangkat, makin deras aliran air yang melalui pipa. Terjadinya aliran tersebut dapat dipahami dengan konsep energi potensial. Tingginya tabung menunjukkan besarnya energi potensial yang dimiliki. Yang paling penting, arus dan tegangan listrik penting dalam hal ini adalah perbedaan tinggi kedua tabung yang sekaligus menentukan besarnya perbedaan potensial. Jadi, semakin besar perbedaan potensialnya, semakin deras aliran air dalam pipa. Konsep yang sama akan berlaku untuk aliran elektron pada suatu pengantar. Yang menentukan seberapa besar arus yang mengalir adalah besarnya beda potensial, dapat dinyatakan dengan satuan volt. Jadi, sebuah konduktor semakin besar beda potensial akan semakin besar pula arus yang mengalir. Perlu dicatat bahwa beda potensial diukur antara ujung-ujung suatu konduktor. Namun, kadang-kadang kita berbicara tentang potensial pada suatu titik tertentu. Dalam hal ini, kita sebenarnya mengukur beda potensial pada titik tersebut terhadap suatu titik acuan tertentu. Sebagai standar titik acuan biasanya lebih dipilih titik tanah atau ground. Lebih lanjut, kita dapat menganalogikan sebuah baterai atau
sebuah tabung air yang diangkat. Baterai ini mempunyai energi kimia yang siap diubah menjadi energi listrik. Jika baterai tidak digunakan, maka tidak ada energi yang dilepas. Tapi perlu diingat bahwa potensial dari baterai tersebut ada di sana. Hampir semua baterai memberikan potensial, tepatnya electromotive force yang hampir sama walaupun arus dialirkan dari baterai tersebut. Selanjutnya yaitu daya pada rangkaian AC atau arus bolak-balik. Nah, yang dimaksud dengan rangkaian bolak-balik di sini adalah rangkaian yang dialiri arus bolak-balik. Pada bagian ini kita hanya akan membahas rangkaian yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor. Pada prinsipnya, komponen apapun yang dipasang pada rangkaian bolak-balik dapat diganti dengan rangkaian yang mengandung resistor, kapasitor, dan induktor yang menghasilkan sifat yang serupa. Daya listrik yang dikonsumsi oleh hambatan atau resistansi dalam rangkaian AC berbeda dengan daya yang dikonsumsi oleh resistansi karena reaktansi tidak menghilangkan energi. Dalam rangkaian DC, daya yang dikonsumsi hanyalah hasil dari tegangan DC kali arus DC diberikan dalam watt. Namun, untuk rangkaian AC dengan komponen reaktif, kita harus menghitung daya yang dikonsumsi secara berbeda. Daya listrik adalah kecepatan, di mana energi dikonsumsi dalam suatu rangkaian, dan dengan demikian semua komponen dan perangkat listrik dan elektronik memiliki batas jumlah daya listrik yang dapat mereka tangani dengan aman. Misalnya, resistor 1/4 watt atau amplifier 20 watt. Daya listrik dapat beragam waktu baik sebagai kuantitas DC atau sebagai kuantitas AC. Jumlah daya dalam suatu rangkaian pada saat kapan saja disebut daya sesaat dan diberikan oleh hubungan daya yang terkenal P sama dengan V dikali I. Pada 1 watt yang merupakan tingkat pengeluaran energi volt ampere joule per detik akan sama dengan hasil volt ampere satuan volt kali 1 ampere. Kemudian, daya yang diserap atau disuplai oleh elemen rangkaian adalah hasil dari tegangan V melintasi elemen dan arus I mengalir melaluinya. Jadi, jika kita memiliki rangkaian DC dengan resistansi R ohm, daya yang dihamburkan oleh resistor dalam watt diberikan oleh salah satu rumus umum berikut, yaitu P dikali V P sama dengan V dikali I sama dengan V kuadrat per R sama dengan I kuadrat dikali R dikali watt, di mana V adalah tegangan DC, I adalah arus DC, dan R adalah nilai resistansi. Jadi daya dalam rangkaian listrik hanya ada ketika tegangan dan arus ada, yang tidak ada kondisi rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup. Dalam rangkaian DC, tegangan dan arus pada umumnya konstan yang tidak bervariasi dengan waktu karena tidak ada bentuk gelombang sinusoidal yang terkait dengan suplai. Namun, dalam rangkaian AC, nilai sesaat dari tegangan, arus, dan karena itu daya terus berubah dipengaruhi oleh suplai. Jadi, kita tidak dapat menghitung daya di rangkaian AC dengan cara yang sama seperti di rangkaian DC. Tetapi kita masih bisa mengatakan bahwa D atau P sama dengan tegangan atau V dikalikan dengan arus. Poin penting lainnya adalah bahwa rangkaian AC mengandung reaktansi sehingga ada komponen daya sebagai hasil dari medan magnet atau listrik yang dibuat oleh komponen. Hasilnya adalah bahwa tidak seperti komponen resistif murni. Daya ini disimpan dan kemudian dikembalikan ke suplai ketika gelombang sinusoidal melewati satu siklus periodik lengkap. Dengan demikian, daya rata-rata yang diserap oleh satu rangkaian adalah jumlah daya yang disimpan dan daya yang dikembalikan selama satu siklus lengkap. Jadi, konsumsi daya rata-rata rangkaian akan menjadi rata-rata daya sesaat pada satu siklus penuh dengan daya sesaat. P didefinisikan sebagai perkalian dari tegangan sesaat V oleh arus sesaat
Perhatikan bahwa karena fungsi sinusoid adalah periodik dan kontinu, daya rata-rata yang diberikan sepanjang waktu akan sama persis dengan daya rata-rata yang diberikan pada suatu siklus tunggal.